kok nggak abang saja sih yang mendampingi ya. Jadi gini, saya ulang ya, bahwa kenapa nggak saya yang mendampingi, karena itu sebagai syarat pertemuan. Pertemuan kemarin itu hanya boleh dilakukan kalau tidak ada saya, intinya itu syaratnya. Nggak tahu kesepakatannya dari mana, kita nggak ngerti gitu. Yang penting karena syarat itu pula lah, makanya saya nggak datang gitu. Padahal saya sudah menyiapkan beberapa nama ya, saya sudah siapkan sejumlah nama. Karena kan saya dari awal saya ngomong, saya sempat ngomong sama Novi bahwa ini aman tidak pertemuan itu. Karena saya sudah prediksi bahwa kejadian-kejadian yang terjadi itu sudah di dalam prediksi saya itu. Oh jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti akan begini. Itu ada di dalam pikiran saya. Saya sama tim saya semua saya ngomong. Nah, terus tiba-tiba ada syarat bahwa saya tidak boleh hadir, bahkan tim saya saja tidak boleh hadir. Tadinya saya berpikir cuma Pablo ya. Kalau saya nggak hadir, saya maksudnya udah tim saya titip di sana gitu. Biar tim saya bisa mantau dan tim saya pastikan apa kata saya. Tim saya kan pasti melaksanakan apa instruksi saya begitu. Maksud saya itu kalau ada tim saya yang di sana, tim saya bisa membantu secara maksimal kan begitu ya. Tapi ternyata tim saya juga tidak boleh hadir gitu. Karena nggak tahu, ini sebenarnya intinya gue menduga ada pihak yang bermain-main lah di sini. Ada pihak yang mencoba menskenario pertemuan ini untuk melakukan jebakan-jebakan itu gitu ya. Sehingga akhirnya Novi terpojok, mau tidak mau menandatangani dan selesai deh, akhirnya tuntas deh. Yang kasihannya Novi gitu. Gitu sih sebenarnya teman-teman. Ya kita doakan saja sebenarnya yang terbaik ya. Orang baik itu selalu ada jalan, orang baik itu selalu ada yang menolong. Tapi kemarin memang sumpah Novi itu keren banget. Dia seorang wanita kuat gitu ya, berdiri sendiri. Kalau gue anggap apa yang dilakukan Novi itu adalah berdiri sendiri. Mungkin dia tidak mampu melakukan berdebat karena dia bukan orang hukum. Dia bukan orang yang mampu untuk gebrak-gebrak meja, berdebat, berdiskusi menggunakan dasar-dasar alas hukum gitu. Tidak. Tapi dia menunjukkan dengan sikapnya bahwa dia tidak sepakat. Dengan dia katakan dia tidak sepakat dan dia pergi, itu menunjukkan bahwa moralitas dia sangat tinggi. Dia mengedepankan moralitas, dia berpihak pada moralitas. Yang mana moralitas itu, kita balikan lagi, moralitas itu adalah hukum tertinggi gitu. Dan semua sepakat untuk hal itu. Gitu sih. Ya ada yang bilang katanya kenapa Novi akhirnya kuat dan tegar di sana, karena katanya Novi itu sudah terbiasa menghadapi ODGJ katanya. ya gitu ya bang ya beginilah teman-teman, dinamika di dalam suatu proses hukum itu ya begini. Di dalam suatu konflik itu dinamikanya memang seperti ini, akan terus saja seperti ini. Memang butuh gini ya, kalau kita punya masalah hukum, kalau kita punya problematika hukum, kita itu harus dalam keadaan yang tenang dan tidak mendengar siapapun secara sembarangan gitu. Jangan sembarangan menerima seluruh masukan. Kita boleh menerima masukan, tapi kita harus menilai. Dan penilaian itu juga penting gitu ya. Dan terus kalau kita sedang mengalami satu persoalan hukum, kita harus punya sikap yang tegas. A ya A, B ya B. Kalau kita sudah pilih A ya kita lakukan A. Kalau kita sudah pilih B ya kita lakukan B. Kita kalau sudah punya permasalahan hukum, persoalan hukum itu kalau kita mau lakukan itu memang kita harus lebih mengedepankan logik daripada perasaan. Karena kalau kita mengedepankan perasaan tentunya ya akan banyak pertimbangan. Wah nggak enak sama si A, nggak enak sama si B, bagaimana nih gitu. Tapi dengan kita mengedepankan pikiran gitu ya, tentu hati nggak kita hilangkan, tetapi kita lebih memprioritaskan logik gitu ya, maka akan hasil yang hasil di dalam suatu proses hukum itu juga jadi baik gitu. Gitu sih.
kesel banget lihat FA. Ya, jangan kesel-kesel loh. Orang bilang nanti kalau kesel-kesel jadi jatuh cinta. Halo, itu. Dari mana, Pak Dodi? Saya ketemu orang di Cibubur. Iya. Nah, kenal saya. Oh ya. Nomor 2. Tuh lihat lagi ada Pak Dodi nih di sini nih. Ah, coba sini Pak Dodi. Tuh. Halo guys. Halo guys. Gitu. Pak di sana. Nggak tahu, bisa telepon, datang di jalan. Jadi siapa sih Kasil? Hah? Kasil udah hubungin? Di grup kan udah. Herwanto nggak datang. Herwanto nggak datang. Coba. Oh, tadi bawa motor ke itu. Ini salam kepada Pak Dodi gitu. Wah, banyak nih yang salam. Semuanya Pak Dodi jadi ini nih, jadi banyak fansnya nih. Nanti bentar lagi ada siapa? Ada Parisman kemari. Terus Kasil juga katanya mau kemari. Gitu. Menurut abang moderatornya gimana tuh? Ya, iya itu. Jadi moderatornya itu Abraham Silaban kemarin pertemuan itu. Abraham Silaban itu saya kenal baik. Saya kenal baik dengan Abraham Silaban. Saya kecewa dengan apa yang dilakukan Abraham Silaban. Saya kecewa dengan sikap daripada Abraham Silaban di sana. Si AB ya, saya panggil dia itu AB gitu. Saya kecewa, tapi nggak bisa dipersalahkan. Nah itu harus dibedakan tuh. Saya kecewa, tapi saya nggak bisa menyalahkan AB. Kenapa? Karena Abraham Silaban dia statusnya di sana adalah undangan. Jadi dia menjadi moderator itu atas dasar undangan dari salah satu pihak. Oke, salah satu pihak. Tuh. Dia diundang oleh kubu siapa saya nggak paham betul gitu ya. Harusnya kalau memang mau menjadi moderator, mengundang moderator, yang mengundang itu bukan para pihak yang sedang konflik, tetapi penyelenggara, dan penyelenggara itu tidak boleh salah satu pihak yang sedang berseteru. Nah jadi akhirnya AB itu punya rasa ini kan, punya rasa nggak enak kan gitu ya. Kalau saya jadi AB kemarin ya, tiba-tiba saya lagi pegang handphone, lagi teleponan sama Densu, terus ada orang yang datang teriak-teriak, nunjuk-nunjuk saya gitu, saya berdiri. Saya berdiri, saya teriak. Gitu. Pak Dodi itu lagi belajar ini, lagi belajar TikTok, teman-teman, di sini. Ya, Pak Dodi itu sedang belajar TikTok di sini. Dia lagi mulai belajar TikTok, lagi apa namanya, lagi demam TikTok Pak Dodi. Jadi nggak usah heran ya teman-teman kalau nanti tiba-tiba ngelihat Pak